Kali ini kita lanjut ke tegangan permukaan dan kapilaritas. Silahkan dibaca di file detailnya. Jadi untuk garis besarnya tegangan permukaan itu merupakan permukaan zat cair seperti ditutupi oleh lapisan. Jadi seolah-olah ada lapisannya sehingga nyamuk, contoh ya serangga yang nyamuk itu bisa hinggap di atas permukaan zat cair. Nah penerapannya di sini sebenarnya seperti air panas ataupun larutan deterjen dalam air ya, itu memiliki ketegangan permukaan yang rendah sehingga lebih baik digunakan saat mencuci dibandingkan dengan air normal biasa. Karena sebenarnya itu kenapa terjadi tegangan permukaan, karena adanya gaya kohesi, dan gaya kohesi itu adalah gaya tarik ya, gaya tarik antar molekul yang sejenis, contohnya air dan air seperti itu, raksa dengan raksa. Untuk kapilaritas ini penting sekali dibaca ya satu persatu contohnya ya. Kapilaritas itu adalah gejala naik turun zat cair pada pipa kapiler. Nah, contohnya misalkan minyak pada sumbu kompor itu kan dari bawah bisa naik ke atas. Atau kalau dalam biologi itu ada ada pembuluh-pembuluh dalam tumbuhan itu bisa mengantarkan unsur hara ataupun air dari akar menuju ke seluruh bagian tubuh atau ke bagian daun dari tumbuhan. Nah, kita lanjut lagi ya ke fluida dinamis ya. Fluida dinamis berbeda dengan yang statis. Kalau statis kemarin diam, kalau ini bergerak mengalir. Contohnya ya air di sungai, air dalam keran, air di selang, air di pipa, air hujan ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kita pahami sekarang adalah debit. Kita sering mendengar kata debit, debit air, debit aliran air, debit di waduk ini, seperti itu ya. Itu sebenarnya adalah debit itu apa? Debit itu sebenarnya adalah banyaknya air yang bergerak setiap detiknya, kawan-kawan. Banyaknya air yang bergerak setiap detiknya. Nah, di sini banyaknya air di sini adalah volume ya, meter kubik. Waktunya adalah sekon. Jadi volume dibagi waktu. Pasti kalian sudah bisa membuat segitiga ajaibnya ya. Tetapi debit itu juga bisa selain dicari dengan rumus yang pertama, bisa pakai rumus yang kedua. Nah, bisa dianalisis atau dicari menggunakan besar kecepatan ya pada suatu penampang tertentu. Jadi kecepatan dikali dengan luas penampangnya, luas penampang aliran air. Nah, kalau misalkan pipa seperti ini, maka nanti bentuknya adalah lingkaran. Luas penampangnya ini loh kawan-kawan. Luas penampangnya adalah lingkaran. Nah, dari sini nanti akan turun, namanya adalah persamaan kontinuitas. Ini penting kawan-kawan ya. Persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa setiap debit ya dalam ruang tertutup seperti di dalam pipa, setiap debit ya dalam pipa yang berhubungan seperti ini besarnya sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Jika kita uraikan, biasanya kita menggunakan ini. Kita analisis kecepatan masing-masing dari pipa satu ke pipa yang lainnya. Jadi V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Seperti itu. Nah, dari sini nanti ya, yang perlu diingat adalah yang sama adalah apa? Debit. Debit air di setiap pipa yang berhubungan itu besarnya sama. Jadi kita misal analisis, berarti di sini debit A sama dengan debit B sama dengan debit C. Walaupun ini satunya besar, satunya kecil, tapi sama kawan-kawan. Kecepatan A itu pasti lebih kecil dari kecepatan B. Ya enggak? Atau B jauh lebih besar. Nah, kalau yang C gimana? Kalau misal kita bandingkan dengan siapa dulu? Misalkan B dengan C, berarti VB jauh lebih besar daripada VC, atau VC jauh lebih kecil. Nah, dalam kasus ini kecepatan A dan C karena luas penampangnya sama. Ini kebetulan sama kawan-kawan. Ini kita buat sama ya. Ini sama. Ini sama, maka nanti kecepatan A sama dengan kecepatan di C. Nah, kalau misalkan nanti Bu, kalau misalkan kami disuruh untuk mencari, ya tinggal masukkan ke rumus ini ya J ya. Berapa kecepatannya. Nah, karena ini lingkaran, maka ini juga bisa diganti kawan-kawan. A-nya bisa diganti dengan apa? D kuadrat atau apa? R kuadrat. Tapi bagus lagi kalau misalkan sudah ada luasnya. Oke, sekarang ini contoh ya, pipa berhubungan ya. Di sini luas penampang A jauh lebih besar, yaitu 20, B-nya 8, kecepatan aliran A 10, kecepatan B-nya berapa? Kira-kira bagaimana? Jika luas penampangnya besar, maka dia akan lebih lambat. Tapi kalau misalkan luas penampangnya kecil, dia akan jauh lebih cepat atau kecepatan jauh lebih besar. Maka nanti logikanya B akan jauh lebih kecil atau besar? Jauh lebih besar. Makanya kalau misalkan kalian punya selang ingin menyiram bunga, sekalinya selangnya tidak terlalu panjang, padahal kalian harus menyiram begitu banyak bunga yang agak jauh, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan apa?
akan ini ya, akan menekan selangnya. Upaya untuk apa itu seperti itu? Upaya agar memperkecil luas penampang sehingga kecepatannya jauh lebih besar. Maka setiap detik dia mampu mencapai jarak berapa seperti itu. Nah, kita sudah tahu bahwa ini akan jauh lebih besar, maka kita buktikan. Misal kita tulis diketahui, berarti diket A dari A sama dengan 20. AB sama dengan 8. VA sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah VB tanda tanya. Maka ini menggunakan rumus kontinuitas langsung ya. VA ini jawab, VA, AA, VB, AB. Atau boleh pakai 1 dan 2. VA berapa sekarang? 10. Bu, perlu nggak diubah? Nggak perlu ya, karena polanya bentuknya sama dengan rumusnya. Jadi langsung. AA-nya berapa? 20. Di sini VB-nya nggak diketahui, AB-nya adalah 8. Maka nilainya adalah ini VB sama dengan ini tembak boleh ya. Ini tembak 2, ini tembak 5, ini tembak 1, ini tembak berapa kawan-kawan? 2. 5 ya. Nah, 5 kali 5 hasilnya berapa? 25 meter per sekon.